Ya teman-teman, bagi sama saya di sini saya akan mereview ini casing PC cooler yang serinya itu adalah Platinum LM200 Mesh RGB ini ya. Seperti yang kalian tahu, kalau di review yang depan dia itu ada RGB-nya di bagian depannya ini. Yang mungkin bisa diganti-ganti ya, mungkin nanti kita akan lihat aja untuk RGB-nya bisa diganti-ganti apa enggak. Seperti ini untuk casingnya Platinum LM200 Mesh RGB. Ini kalau nggak salah ini produk baru dari PC cooler ya, kalau nggak salah ya. Emang saya itu baru tahu, langsung saya beli aja karena emang saya ingin review yang ini. Ini serinya MATX, bukan yang ATX. Kalau mau kalian yang tinggi, jangan memakai ini karena tidak muat. Hanya MATX atau ITX ini bisa. Karena slot PCI-nya di bagian sini dia itu 4 ya. Kalau dilihat dari belakang dia itu bagus sih ya, kita akan lihat aja nanti apakah ini lebih bagus dari Gamer Aero Mini apa enggak. Kita akan lihat aja ya, karena dari segi desainnya dia itu hampir sama ya, seperti contoh ini ya, dia itu bisa diambil seperti ini ya, pakai magnet ya, seperti itu. Sebelum saya lanjutkan untuk mereviewnya dan juga penjelasannya, jangan lupa klik subscribe ya teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Kita akan review dari segi penampilannya dan juga dari segi kekurangan kelebihan dan juga dari segi suhunya jika dibuka maupun ditutup, dari segi kaca sampingnya ini tempered glass lah, tempered glass. Di sini dari segi boxnya dia tuh simple sih ya, di bagian belakang ini ramai banget sih. Di sini ada berbagai spesifikasinya dan juga berbagai bahasa, ada warna hitam, putih dan juga pink. Kalau yang pink aku juga baru tahu kalau ada yang pink. Biasanya sih yang putih maupun yang black, tapi aku lebih suka yang putih karena lebih bagus. Tetapi dari segi harganya tepat 30.000. Kalau yang hitam 360, kalau yang putih 390. Kalau di daerahku seperti itu ya. Mungkin di daerah lain ada yang beda-beda ya. Dan di sini jadi maksimal CPU coolernya 160 mm. Terbilang ya lebar sih kalau menurutku. Karena kebanyakan itu ada yang 140 sampai 150, tapi yang ini 160 jadinya aman. Support sampai fan berapa ya? Depan 3, atas 2, 1 belakang. Kalau di bagian bawah ini juga bisa di 1 2. Nanti kita akan memakainya cuma 3 aja untuk pengetesannya, nggak usah banyak-banyak. Di bagian sini ya seperti itu aja sih, simple lah. MATX sampai ITX untuk supportnya ini. Ya seperti itu aja. Kita akan membuka ini dulu. Untuk casingnya saya kasih bawah sini dulu untuk terusnya biar nggak mengganggu. Ini ada kertasnya ini ya, kertas manualnya lah. Baru tahu sih, harga di bawah 400.000 jadi ada buku manualnya sih. Ya bagus sih. Kita ambil aja ini di bagian samping ini, bila turun mic-nya dia tuh bukaan, tinggal ditarik aja nih. Untuk pengambilannya seperti ini, sama seperti Gamer Aero Mini-nya, jadi ini juga bagus sih. Kalau yang Gamer Aero Mini dia tuh memakai besi atau plastik di bagian sini, tapi kalau yang ini dia memakai kayak kertas plastik lah, yang tebal lah. Seperti ini aja contohnya. Aku ambil dulu, kasih ke bawah karena kita akan review dalamnya aja. Di bagian sini kita cek kelengkapannya. Dia tuh ada kabel tiksnya dan juga ada ini baut-bautnya semua lah. Jarang-jarang sih ada kabel tiksnya di casingnya ini. Dan juga di bagian sini dia tuh support MATX karena dia tuh kecil ya, nggak besar. Dan dia itu juga menyamping juga yang agak cukup lebar di bagian depannya seperti ini ya. Bagian depannya. Yang dimana nanti di bagian depan sini dia tuh akan hidup atau RGB-nya akan hidup lah. Kita akan mencobanya langsung aja sih, tapi aku buka di bagian samping dulu ya, bagian samping belakang ini untuk melihat seperti apa, karena aku juga belum lihat sih. Tapi di bagian belakangnya ini dia tuh unik, aku kasih tahu. Bentar, aku buka dulu. Bagian belakangnya ini untuk VGA-nya atau untuk membautnya dia tuh unik ya, berbeda dari yang biasanya. Dia tuh agak menonjol dan juga berbentuk lah. Di bagian belakang ini dia tuh ramping ya, di bagian belakang sini ya, tidak menonjol, ramping seperti ini. Aku kasih belakang dulu biar nggak full di kamera. Dan kabelnya semua berwarna hitam, ini aku suka sih. Support 3.0 juga di bagian sini hitam semua, ini juga bagus, hitam semua. Di bagian belakang dia tuh lebar banget sih ya, nggak bisa lihat sendiri. Dia tuh lebar, tidak ada dudukan seperti hadis di bagian sininya. Kalau yang Gamer tersebut dia tuh ada bonus untuk dudukan untuk hadisnya, tapi yang ini nggak ada, tapi nggak masalah, bisa dibaut juga. Dan juga di sini ada tempat buat hadisnya juga. Ini ya. Oh ini bisa diambil buat dudukan hadis juga, tapi nggak tahu sih kasih kemana ya. Oh mungkin ini kasih di atasnya sih ya, pokoknya inilah kita ininya untuk tambahan ya. Cukup sih, bagus sih dengan harga murah di bawah 400.000 seperti ini ya, buka sekali. Kita cek di bagian depannya dulu RGB-nya. Di bagian samping ini dia tuh ada tulisan RGB, mungkin untuk mengganti warna-warnanya ya. Kita coba dulu aja. Dia itu menggunakan kabel molek nih.
aku gunakan power supply ini yang sudah terpasang. Aduh, jatuh bentar. Dan kita akan coba aja untuk menancapkan ke kabel moleknya ini. Aku ada power supply sudah tertancap, tinggal aku sambungkan. Nah, sudah. Dan kita hidupkan. Cari posisi dulu. Ya seperti ini. Anda bisa lihat sendiri ya. Sangat jelas sekali ya ini. Ada warna putih. Kalau aku tekan tombol di bagian sampingnya ini, dia itu warna apa? Oh, ini warna RGB. Ini yang paling umum lah. RGB-nya juga bagus banget sih. Kalau dilihat seperti ini, gede banget sih mic-nya. Ya. Ini ada warna RGB. Klik lagi. Beda modenya sama-sama RGB. Klik lagi. Satu warna merah. Ya, ganti merah, hijau dan juga biru. Klik lagi. Ini warnanya ada lagi. Dan ini beda mode lagi. Ini beda mode lagi juga. Ini sama kayak tadi beda mode. Ini yang satu warna mungkin. Ya satu warna tapi lama juga sih. Ini yang mewarna ya, meredup, ganti warna. Yang paling umum yang RGB tadi. Ini satu warna. Ya. Seperti ini lah. Dan ini yang paling umum, warna RGB yang paling kalian sukai lah, yang paling banyak orang cari juga. Seperti ini warna RGB-nya. Ya kurang lebih seperti itulah. Aku matikan dulu. Dan selanjutnya di bagian atasnya ini ada tombol power, tombol reset, USB 2.0, 3.0 dan juga audio. Di bagian belakang juga sama aja sih ya. Kita lihat aja di bagian bawahnya yang paling penting. Dia itu ada dust filternya di bagian bawahnya. Harga di bawah 400.000 ada dust filternya, dan juga di bagian sini kakinya dia itu ada busanya. Ini sangat bagus juga di bawah 400.000 ya. Komplit sih hal buatku ini ya. Mungkin akan menjadi salah satu rekomend dari saya lah dengan harga di bawah 400.000 untuk casingnya ini, karena super komplit sih dari segi fiturnya dan juga kelengkapannya lah. Yang kurang mungkin di bagian depannya ini dia itu ada garis-garisnya juga gak masalah sih kalau perlu. Tapi kalau lebih bagus di bagian depan ini dikasih fan lagi supaya lebih hidup untuk warnanya. Dan kita akan lanjut saja untuk kesimpulannya dan juga kekurangan dan juga kelebihannya. Apakah bagus atau tidak untuk casingnya ini? Yuk. Dan lalu yang pertama untuk pengujian suhunya, yang dimana kacanya dibuka maupun ditutup di bagian sampingnya. Yang pertama, jika lo dibuka, untuk suhu minimalnya mendapatkan 35 derajat dan juga suhu maksimalnya mendapatkan 86 derajat, yang dimana saya tes di CPU di Genebench R15 5 kali berturut-turut dan juga saya menggunakan stok cooler Intel. Dan lalu kita bandingkan dari segi kacanya ditutup, dan dia mendapatkan 37 untuk minimalnya dan juga maksimalnya mendapatkan 88 derajat. Jika lo kita bandingkan, dia itu terpaut 2 derajat semua dari segi minimum maupun maksimalnya. Jadi kalau menurutku sih ya terbilang aman sih, karena emang 1-3 dia itu masih berdekatan. Kalau misal di atas 3 itu jauh, jadinya itu terbilang aman juga dan juga bagus di bagian sirkulasi udaranya. Meskipun saya menggunakan 3 fan aja, di bagian atas 2, di bagian belakang 1, di bagian depan tidak ada fan-nya. Selanjutnya yang pertama untuk kelebihannya. Di bagian samping kacanya dia itu mudah dibuka tanpa baut. Dia itu hanya memakai magnet saja, tinggal ditarik aja menggunakan kertas yang plastik yang tebal tersebut, tinggal ditarik lalu ditancapkan lagi. Maupun dibuka dia itu tinggal simpel aja, tinggal ditarik ke atas, lepas. Sangat simpel kalau yang ini, termasuk kelebihannya lah. Selanjutnya yang kedua dari segi suhunya, yang seperti yang tadi ku bilang, dia itu hanya terpaut 2 derajat dari segi suhu 35 ke 37 untuk minimalnya, 86 ke 88 untuk maksimalnya. Yang dimana jadi intinya kalau dibuka maupun ditutup kacanya dia itu masih aman untuk suhunya. Selanjutnya yang ketiga, RGB LED di bagian depannya bisa diganti-ganti, tinggal Anda klik aja di tombol di bagian sampingnya seperti yang tadi saya praktekkan seperti itu. Selanjutnya yang keempat, ada slot untuk memasukkan SSD di bagian depannya. Ini opsional ya, ada yang suka ada yang tidak. Kalau menurutku ya salah satu keuntungan lah, yang dimana tinggal Anda masukkan aja tanpa dibaut, dia itu sudah menempel di bagian depannya situ. Selanjutnya yang kelima, terdapat dust filter di bagian bawah maupun di bagian atasnya. Jadi ini juga bagus banget sih. Ya karena casing di bawah 400.000 di bagian bawah ada dust filternya. Ya terkadang beberapa casing dia itu tidak ada yang seperti ini ya. Kebanyakan yang ada itu di atas 400.000-an. Kalau misal di bawah 400.000-an dia itu jarang ada, tetapi kalau yang ini ada. Selanjutnya ada power supply cover di bagian sampingnya. Kalau yang ini opsional juga, kalau menurutku sih aku suka karena bisa kelihatan power supply apa yang kalian pakai di bagian sampingnya. Yang ketujuh, ada karet di bagian kaki casing, yang dimana kalau dipindah-pindah dia akan meredam getarannya, jadinya supaya lebih aman lah, maupun dari segi aliran listrik juga lebih aman.
Yang kedelapan, ada dudukan atau bracket di bagian bawahnya untuk menancapkan hard disk atau SSD di bagian atasnya maupun di bagian bawahnya. Jika dibandingkan dengan Game Mac Aero Mini yang ada slotnya tersebut, dia tuh lebih simpel. Kalau yang ini dia tuh dari besi dan juga harus membautnya, jadi ya nggak masalah, yang penting ada bonusnya lah. Yang kesembilan, kabelnya tuh flat hitam semua, jadi ini lebih bagus karena supaya tidak kelihatan lah, atau berwarna-warni, supaya hitam elegan. Yang ke-10, tempat untuk baut VGA, dia tuh simple dan juga tanpa baut sih, tinggal tarik aja untuk melepasnya dan juga memasangnya, tinggal dimasukkan aja seperti itu. Sangat simpel sekali kalau yang ini, dan juga jarang ada di berbagai casing untuk yang ini. Dan lalu untuk kekurangannya, kalau menurutku sih dari segi kekurangan mungkin dari segi desain di bagian depannya, atau enggak aku juga kurang tahu ya. Silahkan komen aja di bawah menurut kalian seperti apa. Kalau saya tuh mencari yang secara detail yang jelas untuk kekurangannya, ini tuh sangat sulit ya, karena dengan harga murah dan juga speknya lengkap seperti ini, jadi ini sangat rekomend sekali kalau menurutku. Silahkan komen aja di bawah untuk kekurangannya jika kalian memakai casingnya ini. Aku juga belum mencarinya sih, agak sulit lah. Jadinya ini juga sempurna ya, bisa dibilang seperti itu kalau sementara ini untuk aku. Dan sekian dari saya, itu adalah review dari saya, review jujur, semuanya kelebihan maupun kekurangannya. Meskipun belum nemu kekurangannya sih, silahkan komen aja di bawah untuk kekurangannya jika kalian mempunyai kendala untuk casingnya ini. Dan terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lain mengenai review beberapa PC seperti casing, SSD, CPU cooler, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.